Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Saya merenungkan dan ternyata ada dua macam cara hidup. Cara hidup manusia yang pertama adalah kecenderungan untuk mengatur. Dan cara hidup yang kedua adalah memelihara. Banyak orang yang cenderung mengatur hidupnya sendiri, merencanakannya, dan kemudian juga mengatur orang lain, mengatur alam semesta. Tapi ternyata gagal. Manusia gagal mengatur. Justru karena terlalu sering mau mengatur hidupnya sendiri maupun hidup orang lain, kemudian malah terjadi ketidakseimbangan. Karena merasa bisa mengatur, maka dulu Homo sapien yang jumlahnya kecil, kemudian mulai mengatur hidupnya, mengatur semesta, mengatur yang lain. Dan yang terjadi adalah spesies Homo yang lain musnah. Neanderthal musnah, Pithecanthropus erectus musnah, segalanya yang lain, sehingga tinggal Homo sapiens sendiri. Dan karena kecenderungan mengatur itu terus masih berkembang, maka yang musnah bukan hanya spesies Homo yang lain, tetapi juga spesies-spesies lain sekarang ini begitu banyak yang musnah. Itu berarti bahwa manusia gagal mengatur hidupnya sendiri maupun mengatur hidup orang lain dan mengatur semesta. Dan memang sebetulnya kita tidak perlu mengatur-atur, baik hidup kita sendiri maupun hidup orang lain. Karena memang bukan kewenangan kita untuk mengatur. Tetapi sebaiknya kita memelihara. Nah, ada cara hidup lain yang kedua, yaitu memelihara. Orang dengan cara hidup memelihara ini lebih sejahtera hidupnya karena dia terbuka. Dia tidak banyak mengatur, tetapi memelihara yang bisa dipelihara. Memelihara hidupnya sendiri, memelihara orang lain, memelihara alam semesta. Dan ketika hatinya bisa memelihara, nurturing, maka kemudian yang dipelihara biasanya juga membalasnya. Kalau memelihara bebek, ya dapat telur. Kalau memelihara ayam, ya dapat ayam yang lain yang kecil-kecil. Kalau memelihara pohon, ya mendapatkan buah. Kalau saja Homo sapien ini daripada berprinsip mengatur, kemudian lebih memilih memelihara, maka tidak ada yang punah. Dan betapa bahagianya kita punya saudara-saudara yang spesiesnya sama, tetapi berbeda sedikit dengan kita. Sehingga semuanya tidak hanya Homo sapiens saja. Betapa bahagianya kita, karena tidak ada satu binatang pun yang punah, tidak ada satu pun ciptaan yang lain yang punah. Kita bisa hidup bersama-sama karena saling memelihara. Namun sampai sekarang kita masih sering maunya mengatur-atur. Bahkan mengatur hidup kita sendiri sebetulnya tidak perlu, karena sudah ada yang mengatur. Kita cukup memelihara dan bersyukur atas hidup kita, memelihara dan bersyukur atas hidup orang lain, memelihara dan bersyukur atas ciptaan yang lain. Kitab suci menggambarkan kita ini seperti kawanan domba dengan Tuhan sebagai gembala. Nah, menurut saya itu yang penting. Domba itu tidak perlu mengatur dirinya sendiri. Sudah ada yang mengatur, menggembalakan, yaitu Tuhan. Lebih baik kita memelihara diri sendiri dan memelihara yang lain, supaya kita bisa saling memelihara dan hidup lebih terbuka, lebih penuh sukacita. Hidup tidak berisi dengan persaingan, karena kemudian tidak saling mengatur satu sama lain.
Sebetulnya itu yang menimbulkan masalah. Tetapi di situ juga dibutuhkan iman bahwa Tuhan adalah penyelenggara, pengatur yang bijaksana. Kita tinggal mensyukurinya dan memelihara diri sendiri, memelihara alam semesta, dan memelihara sesama kita. Kita adalah kawanan domba yang berada dalam satu kawanan dengan gembala yang sangat bijaksana, yang melindungi kita dari segala macam bahaya, menuntun kita pada padang rumput yang hijau, sehingga kita tidak pernah berkekurangan, menghantar kita kepada sumber air yang jernih dan tenang, sehingga kita tidak pernah akan kehausan. Dan kita akan selalu bersama dengan Tuhan yang menemani, menjaga, dan melindungi kita. Yang penting bagi kita adalah melihat kita sebetulnya lebih cenderung mengatur-atur atau cenderung memelihara. Itu bedanya besar sekali. Hati kita lebih tenang kalau kita cenderung memelihara daripada mengatur-atur. Kalau memelihara, kita pelihara yang bisa bertumbuh. Relasi dipelihara, kesehatan dipelihara, lingkungan dipelihara, semuanya bertumbuh dengan baik. Tetapi kalau mengatur-atur, yang terjadi seringkali adalah frustrasi. Kamu ini ya susah sekali diatur. Nah, memang susah karena kita tidak perlu mengatur-atur, cukup memelihara saja. Dan juga di situ ada kebebasan, ada keterbukaan. Karena setiap pribadi mempunyai di dalam dirinya semangat untuk memelihara. Dan semangat memelihara ini tidak bertabrakan dengan kepentingan orang lain. Tetapi kalau semangat mengatur, saya mau mengatur, orang lain mau mengatur, akhirnya tabrakan. Mari kita belajar. Bagian mengatur-atur kehidupan ini serahkan kepada Tuhan saja. Bagian kita mensyukurinya, terbuka, menerima, dan memelihara apa yang ada dengan penuh syukur dan cinta. Karena kita juga dipelihara oleh Tuhan sedemikian rupa. Karena itu, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.